Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mahasiswa UT dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita sudah masuk pada pekan kedua dari mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Sebelum kita mulai tutorial online untuk mata kuliah ini, kami menghimbau kepada Anda untuk mengklik daftar hadir kemudian mempelajari materi inisiasi 2 tentang penentuan fokus penelitian dan perencanaan perbaikan pembelajaran, dan juga kami mengharapkan Anda untuk selalu aktif dalam ruang diskusi untuk memberikan komentar berupa pertanyaan maupun pernyataan terkait inisiasi, ide, gagasan yang disampaikan oleh mahasiswa lainnya. Para mahasiswa sekalian yang berbahagia, dalam sesi kedua, kegiatan mandiri yang harus Anda lakukan meliputi penyusunan rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1 dengan mengacu pada masalah yang sudah diidentifikasi, dan rumusannya juga harus Anda susun. Selain itu, Anda juga harus mencari teori atau konsep yang mendukung minimal 5 ya. Nah, kemudian lihat kembali bagaimana cara merumuskan masalah, utamanya pelajari bab 3 dalam panduan PKP. Gunakan forum diskusi di sesi 2 untuk saling bertukar pikiran dan bertanya kepada saya selaku tutor, kemudian supervisor Anda juga mengenai proses merumuskan masalah dan mengembangkan rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1. Dari LMS yang sudah saya selancari, saya menemukan berbagai pertanyaan di ruang diskusi. Pertanyaan pertama yang terbanyak ditanyakan oleh Anda selaku mahasiswa adalah bagaimana cara merumuskan atau mengidentifikasi masalah. Jadi Anda harus terlebih dahulu mengetahui apa sih pengertian atau definisi masalah itu. Jadi masalah itu adalah merupakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, misalkan saja di dalam pembelajaran yang Anda ajarkan di kelas, harapannya adalah siswa dapat memahami semua materi yang Anda ajarkan. Nah, tetapi pada kenyataannya, siswa atau beberapa siswa saja yang memahami itu. Sehingga disinilah muncul suatu masalah. Nah, inilah yang menjadi fokus untuk kita identifikasi. Kemudian setelah diidentifikasi masalahnya, kemudian dicari akar penyebab masalahnya itu seperti apa. Oh, bisa jadi mungkin terkait metode, terkait materi, ataukah terkait dengan media pembelajaran yang mungkin saja tidak digunakan oleh kita selaku guru. Nah, setelah itu barulah nanti Anda bisa membuat suatu rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Kemudian setelah merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, maka yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, perencanaan-perencanaan ini nanti akan tergambar di dalam RPP yang Anda susun. Kemudian nanti Anda barulah melaksanakan perencanaan tersebut di kelas yang Anda ingin pecahkan masalah tadi ya. Nah, namun dalam membuat atau menyusun rencana pembelajaran atau rencana pemecahan masalah itu, Anda harus memerlukan teori-teori yang mendukung. Nah, inilah nanti yang Anda taruh di dalam bab 2, yaitu di tinjauan pustaka. Nah, teori-teori sesuai dengan arahan dari LMS itu sebanyak 5 teori ya. Minimal 5 teori begitu. Jadi kalau misalkan lebih pun tidak masalah ya. Nah, dari 5 teori tadi, nanti Anda atau teman-teman sekalian itu bisa mensintesis pendapat-pendapat ahli. Kemudian diambillah semacam intisari untuk memberikan penguatan atau memberikan landasan kita berteori seperti itu. Baiklah para mahasiswa sekalian, demikian arahan singkat untuk sesi 2 pada hari ini.
Dan jangan lupa untuk mengupload rancangan perbaikan pembelajaran siklus 1 ini dan rujukan teori yang mendukung tadi ke tempat upload tugas praktik 2 yang tersedia di sesi 2 ini. Selalu lihat juga ya materi inisiasi, kemudian buku panduan, dan juga diskusi-diskusi di dalam LMS. Barangkali ada hal-hal penting yang diperoleh nantinya untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sesi 2 ini. Silakan saja diupload sesuai dengan waktu atau tenggat waktu yang diberikan. Dan jika memang masih belum ditutup, maka Anda juga boleh mengirimkan atau mengupload di tempat yang disediakan itu ya. Dan nanti akan saya nilai untuk tugas di sesi 2 ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.